Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Metro Siang. Dilanjutkan bersama saya Kevin Egan, kita akan awali paruh kedua Metro Siang berkaitan dengan putusan MK kemarin mengenai sistem proporsional terbuka. Pemirsa, usai sudah penantian setelah berbulan-bulan pertanyaan sistem pemilu apa yang akan digunakan terjawab sudah melalui putusan MK kemarin. Sistem pemilu 2024 nanti artinya tidak mengalami perubahan alias tetap dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Nah, pertanyaan sekarang, pemirsa, apakah betul sistem proporsional terbuka adalah yang terbaik sebagai konsekuensi putusan MK? Nah, kita akan ikuti fakta-fakta dan data-data berikut ini, pemirsa. Kita yang informasi yang pertama. Ini berkaitan dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi kemarin. MK memutuskan sudah menolak permohonan seluruhnya. Menurut MK, pokok permohonan para pemohon ini tidak beralasan untuk seluruhnya, artinya sistem pemilu tidak mengalami perubahan. Dari 8 hakim MK yang membahas uji materi ini, hanya 1 hakim saja, yakni Arif Hidayat, yang menyatakan pendapat yang berbeda. Nah, bisa dikatakan MK sebetulnya cukup yakin bahwa sistem pemilu terbuka adalah yang terbaik. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebagai implikasi putusan MK ini, maka pemilih akan mencoblos langsung calegnya. Artinya dalam surat suara nanti akan ada nama caleg dan partainya. Nah, kita sebagai pemilih bisa lebih leluasa untuk menentukan pilihan. Karena kemudian kita bisa memilih calegnya dengan langsung. Nah, artinya sistem terbuka ini, pemirsa, lebih demokratis. Dengan mengetahui nama dan identitas caleg, rakyat bisa melihat, meneliti rekam jejaknya sebelum kemudian akhirnya memutuskan pilihannya. Tidak hanya untuk calegnya, bagi partai politik sistem ini juga lebih demokratis karena jumlah suara yang didapatkan oleh partai juga sebanding dengan suara yang diperoleh. Pemirsa, kondisi ini mengantarkan kita kepada fakta selanjutnya. Sistem ini akan kemudian membuat caleg bersaing meraih suara. Setiap calon akan berusaha maksimal untuk meyakinkan rakyat kenapa kemudian mereka pantas dipilih. Mereka akan mengedepankan pendekatan, program, kemudian janji, dan juga lain-lainnya kemudian akan dipilih oleh masyarakat. Dan kemudian yang kedua adalah kesetaraan mengenai caleg. Caleg yang disukai di kalangan akar rumput juga akan memiliki kesempatan yang sama dengan kader yang elit, yang dekat dengan elit partai. Nah, kondisi inilah kemudian yang meningkatkan kedekatan dengan pemilih. Pemirsa, perlu diketahui bahwa tidak ada satu sistem pemilu yang sempurna ya, sama seperti dengan sistem tertutup, sistem terbuka pun juga memiliki kelemahan. Nah, kelemahan-kelemahan ini juga disoroti oleh Mahkamah Konstitusi kemarin. Yang pertama adalah mengenai potensi adanya politik uang. Sistem terbuka membuka potensi caleg menang karena menggunakan uang. Semakin besar modal politiknya, maka bisa jadi uang itu digunakan untuk mempengaruhi pemilih, bukan karena program dan rekam jejaknya, tetapi siapa yang memiliki uang yang banyak, ia yang akan menang. Nah, selain itu kelemahan yang lain juga partai politik sebagai salah satu unsur demokrasi yang penting dapat direduksi perannya ataupun diminimalkan. Karena terbuka kemungkinan adanya jarak antara caleg dengan parpol yang mengajukannya sebagai calon. Nah, dikhawatirkan peran parpol ini tidak maksimal nantinya dalam memberikan pendidikan politik dan kaderisasi dari anggota partai pun juga tidak berjalan dengan baik. Nah, kita ke data berikutnya, pemirsa. Kenapa kemudian sistem pemilu terbuka tetap dikatakan yang terbaik? Nah, menurut Mahkamah Konstitusi, sistem terbuka ini sebetulnya lebih sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak pemilu pertama kali dilakukan di tahun 1955, ide pelaksanaan sistem tertutup hanya muncul sebanyak 1 kali. Nah, kemudian sistem terbuka dianggap sebagai perbaikan sistem pemilihan umum untuk memperkuat ideologi negara. Nah, lalu bagaimana kemudian dengan politik uang yang selama ini selalu dikaitkan dengan sistem terbuka? Nah, faktanya menurut MK pun politik uang ini bisa tetap muncul di sistem apapun. Kalaupun kemudian diganti dengan sistem tertutup, belum tentu juga politik uang ini bisa nihil. Oleh karena itu tidak perlu diganti sistemnya, yang diperlukan adalah penyempurnaan dari pelaksanaan sistem pemilu. Nah, pemirsa, supaya kemudian sistem pemilu kita semakin sempurna, kita akan kemudian tampilkan sejumlah data. Nah, inilah adalah hal-hal yang perlu dilakukan ke depannya. Yang pertama adalah pengawasan yang mungkin perlu ditingkatkan. Maraknya politik uang itu juga disebabkan karena banyaknya pihak yang
bisa kita katakan abai. Karena itu tidak hanya Bawaslu, tapi kemudian partai politik dan juga rakyat juga harus sama-sama mengawasi calonnya agar tidak melegalkan politik uang. Selanjutnya MK juga menyarankan kepada para pembuat undang-undang, yaitu DPR, agar undang-undang pemilu ini tidak sering diubah. Ini supaya memberikan kepastian kepada seluruh pihak. Dan kemudian yang terakhir, partisipasi publik perlu ditingkatkan setiap penyempurnaan pelaksanaan publik. Hal-hal ini seperti peneliti, ormas, LSM, dan kemudian lain-lain perlu dilibatkan supaya ikut serta dalam setiap penyempurnaan. Nah, pemirsa, adanya putusan MK ini tentu saja memberikan kepastian kepada seluruh peserta pemilu. Semua partai politik wajib mengikuti putusan ini dan kemudian setiap caleg juga wajib mengikuti aturan main dalam sistem pemilu terbuka. Semoga kedepannya tidak ada lagi upaya-upaya untuk mengganti sistem pemilu terbuka yang meski belum sempurna tapi tetap yang terbaik.